Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2006 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Perkenalkan, saya M. Syahiduri, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dan dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Gigi 1 Surabaya. Kelas 7C dengan materi rukhsah dalam beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan, mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Jurusan. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya, materi kemarin itu berkaitan dengan kita jangan membicarakan orang lain. Yang kedua adalah kita harus mengcross-check bahwa saya itu benar atau tidak. Oke, apa judulnya anak-anak? Rukhsah dalam beribadah. Sekali. Dalam beribadah. Dalam bahasa Arab kata rukhsah yakni bermakna keringanan atau Kelonggaran. kalau menurut istilah adalah suatu kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tertentu. Ya, betul sekali. Ini adalah sebuah keringanan atau kelonggaran yang diberikan oleh Allah kepada hambanya di saat manusia mengalami kondisi-kondisi tertentu. Itu yang dimaksud dengan rukhsah dalam beribadah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan terhadap umatnya atau hambanya pada saat kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, saya kasih contoh, kalian bepergian jauh atau safar, kalian di situ kita naik pesawat, apakah tiba-tiba berhenti secara langsung? Bukan, tidak mungkin. Maka dari itu kita mendapatkan rukhsah, yakni ketika kita melaksanakan salat kita boleh menjamak atau mengqasar. Itu bagian dari rukhsah. Nah, ini tujuan rukhsah. Mungkin salah satu teman kalian bisa membaca. Coba, saya kira dibaca keras. Tujuan rukhsah menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam beribadah, tetap dapat menunaikan ibadah sehingga terbentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terjaganya jiwa dan harta sebagai bentuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan pilihan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Oke, tepat sekali. Tujuan rukhsah yang jelas pertama adalah menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam beribadah. Yang kedua, kita dapat tetap menunaikan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Nah, terjaganya jiwa dan harta sebagai bentuk perlindungan dari Allah. Plus, kalau orang yang selalu mendekat kepada Allah, tetap melaksanakan ibadah-ibadahnya, maka kita akan mendapatkan harta dan jiwa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah berikan pilihan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi yang dialami. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya ketika kalian dalam perpergian jauh atau safar, tidak mungkin kalian berhenti secara langsung, otomatis kalian harus melaksanakannya ketika waktu berjamaah atau kosong. Begitupun ketika kalian sakit, saat kalian sakit, tidak boleh menyentuh air. Kita boleh menggunakan secara tayamum atau menggunakan dengan Suatu azimah. Contohnya seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh lebih baik menjamak masa sholat. Rukhsah menggugurkan azimah yang semula haram dapat berubah menjadi halal apabila dihadapkan pada kondisi tertentu. Contohnya bangkai atau daging hewan yang haram akan menjadi halal untuk dikonsumsi apabila dalam keadaan darurat. Hal ini diperbolehkan untuk dengan tujuan menyelamatkan dirinya. Oke, benar sekali. Pelaksanaan rukhsah ada dua. Yang pertama adalah rukhsah azimah, dan yang kedua adalah rukhsah menggugurkan azimah. Ada yang tahu azimah itu apa?
Ayo, mungkin ada yang tahu sebelum saya kasih tahu. Rukun azimah adalah sesuatu yang awalnya haram akan menjadi halal karena kondisi. Betul sekali, itu yang dimaksudkan azimah. Di rukun azimah yang mengandung kebaikan dalam hal ini seorang boleh memilih rukun atau azimah. Contoh, sedang berjalan jauh yang saya jelaskan tadi bahwa saya kita boleh berjamaah atau mengkosong sholat. Terus yang kedua, rukun menurunkan azimah yang semula awalnya hukumnya haram bisa menjadi halal karena kondisi-kondisi darurat. Sehingga contohnya kalian misalkan buta ataupun di belantara yang tidak ada makanan sama sekali, kecuali di situ ada anjing, ada ular ataupun sejenisnya, kalian boleh memakan hal tersebut karena kondisi kalian darurat. Jadi boleh kalian memakan hewan yang semulanya haram tadi. Kalau misalnya kalian tidak makan, kalian otomatis akan mati. Sehingga boleh kalian untuk menyelamatkan diri tujuannya. Ini bagian dari usul. Salah satu untuk karena gimana? Di pelaksanaan usul ada dua. Yang pertama karena usul sendiri, dan yang kedua adalah membutuhkan azimah. Sehingga kalian tahu, misalkan nanti ketika kalian hutan atau dimana saja, kalian bisa mendengar kalian boleh memakan hewan-hewan yang sifatnya haram tadi. Rukun dalam sholat. Rukun dalam sholat. Nah, yang pertama adalah musafir atau perjalanan darat. Misalkan musafir ketika perjalanan darat, misalkan kalian naik kapal besar itu. Nah, kalian kan tidak mungkin ini waktunya sholat tidak tahu. Mungkin kalau ada HP bisa tahu ya. Tapi ketika waktu di tengah belantaran laut yang tidak ada sinyal, nah, kalian itu boleh melakukan, yakni adalah sholat jamaah atau muktasar tadi. Jadi boleh kalian itu melakukan yang bukan salah tersebut. Contoh, ketika bersuci dengan wudu bisa diganti dengan tayamum saat sholat dilaksanakan sesuai dengan kondisi aman. Jadi kalian boleh di situ misalkan tidak ada air. Apakah kalian mungkin yang perlu jero laut? Kan nggak mungkin. Ya, itu boleh kalian menggunakan tayamum atau bisa jadi ketika kalian sakit parah yang tidak boleh terkena air, bisa kalian menggunakan tayamum. Oke, bisa dipahami? Bisa. Yang kedua, sakit parah, boleh kalian sholatnya sambil duduk. Nah, sambil duduk. Mungkin Kevin bisa coba sebentar. Nah, ini saya praktekin langsung biar kalian paham. Tuh, sholat sambil duduk. Nah, seperti ini yang maksudnya kayak tahiyat akhir. Nah, posisi tadi seperti ini. Terus misalkan kami tidak bisa berjalan karena sakit, habis jatuh dari motor, coba praktek Allahu Akbar. Nah, jadi langsung ketika nanti posisi kayak gini langsung kayak ruku. Nah, rukuknya gitu toh, paham ya? Saya terus posisi sujudnya kayak biasa ya sujud. Nah, tapi kakinya jangan gitu lagi, macan semuanya. Nah, kaki sujud. Nah, posisinya seperti ini ya. Paham? Nah, ini karena bagian dari sholat yang karena duduk. Saya pahami, silakan kembali. Nah, jadi rukun dalam sholat itu jadi musafir ataupun ketika sakit parah. Itu boleh kita lakukan. Bolehkannya penyebab budaya rusuh adalah salah satunya adalah yang pertama berada dalam kondisi darurat yang saya jelaskan atau berbuat tadi, sifatnya kita sementara yang ketika nanti kita di perjalanan tidak mungkin kita hanya berhenti segitu saja, sehingga kita boleh melaksanakan rusuh tersebut. Oke, yang kedua, contohnya untuk bolehkan buka puasa apabila sedang sakit. Apakah ada yang pernah mengalami? Pernah. Dan itu boleh kalian tidak berpuasa. Sehingga kalian boleh di situ kalian melaksanakan untuk segera makan atau minum. Karena apa? Takut kondisi nanti ketika berpuasa tambah semakin sakit atau jatuh. Jadi diperbolehkannya untuk segera berbuka saja alias membatalkan puasa. Karena
sebab kondisi sakit tadi. Terus yang ketiga adanya halangan. Nah, saya yakin perempuan di sini pernah mengalami namanya haid, ya kan? Ya. Nah, ketika kalian haid itu boleh kalian tidak sholat, tapi nanti waktunya kalau kalian ketika suci boleh harus mengganti sholat yang kalian tinggalkan. Ya, itu. Kalau misalkan cowok nggak mungkin kan haid, tapi bisa jadi ketika sakit ataupun ketika dalam kondisi sakit boleh dilaksanakan secara duduk atau enggak secara serentak. Itu. Oke. Dalam puasa. Sebelumnya rukun Islam ada berapa sih, Cak? 5. Apa yang pertama? Yang kita lakukan dalam rukun Islam ternyata bisa mendapatkan sosoknya Allah SWT. Yang pertama tadi adalah berkaitan dengan sholat. Dan yang kedua berkaitan dengan puasa. Oke, bisa dilihat sholat dalam puasa. Yang pertama musafir. Terus yang kedua sakit parah lagi. Terus lanjut terus ketika ada musafir kemudian tadi boleh kita mengganti puasa dari sakit parah. Mungkin Rino baca yang keras deh. Sakit parah. Jika masih ada harapan suku maka harus mengganti puasa dari lain. Sakit parah. Jika tidak ada harapan suku maka mengganti dengan fidyah. Lanjut usia mengganti dengan fidyah. Nifas atau haid mengganti puasa dari lain setelah nifas atau haid. Nah, oke, bisa dipahami dari tabel ini atau gambar ini? Ya, itu dalam puasa musafir. Ketika musafir boleh kita tidak berpuasa, tapi kita mengganti di hari yang lain. Terus yang kedua, karena sakit parah, sakit parahnya ini masih ada harapan untuk sembuh, maka boleh kita mengganti puasa dari yang lain. Seperti saya bicarakan tadi, ketika kalian puasa tiba-tiba kalian sakit perut atau enggak tiba-tiba kalian pusing yang menyebabkan kalian kalau tidak makan mungkin akan semakin parah. Nah, boleh kita tidak puasa, tapi kita mengganti di hari yang lain. Oke, paham? Itu yang ketiga sakit parah sudah tidak ada harapan sembuh alias sudah mau is the death atau wafat, ya, atau bisa jadikan ketika mau menuju ke ambang siap. Nah, itu boleh kita tidak puasa, bahkan kita yang mengganti dengan kegiatan. Jadi misalkan harapannya sudah di atas ambang kehidupan, nah itu boleh kita tidak berpuasa dari hari, tapi keluarga yang nanti mengganti dengan Bidya itu apa sih? Saya tahu. Ayo, bidya apa? Mungkin ada yang pernah dengar di mana gitu? Bidya itu ialah suatu yang ketika setiap hari kita makan itu diberikan kepada orang lain sebanyak 60 kali. 60 kali sampai 30 kali itu boleh. Jadi kita yang setiap hari kita makan itu diberikan ke orang lain. Contoh kalau makan beras ya dikasihkan beras, kalau makan jagung ya dikasihkan jagung, kalau makan roti ya dikasih roti sesuai yang kita setiap hari kita makan. Itu yang dimaksud dengan fidyah. Lanjut usia sama, ketika orang yang lanjut usia kita mengganti dengan fidyah. Yang terakhir adalah nifas atau haid, puasanya diganti di hari yang lain. Puasa dalam puasa itu hamil atau menyusui yang khawatir terhadap kesehatan dirinya sendiri jika tetap berpuasa, mengganti puasa di hari lain. Ibu hamil menyusui yang khawatir terhadap kesehatan hari lainnya jika tetap berpuasa, mengganti puasa di hari lain. Ibu hamil atau menyusui yang khawatir terhadap kesehatan dirinya dan hari atau bayinya jika tetap berpuasa, mengganti puasa pada hari lain dan membayar fidyah. Oke, betul sekali. Jadi rusak dalam puasa ketika ada ibu hamil atau menyusui
misalkan khawatir terhadap kesehatan dirinya, maka boleh mengganti puasa di hari yang lain. Terus yang kedua, ketika hamil tapi takut anaknya jadinya kalau dia berpuasa nanti akan pengaruh, misalnya dia kalau tidak dikasih ASI maka akan semakin bingung atau enggak semakin sakit. Nah itu boleh, akhirnya kita ganti dengan puasa hari yang lain. Puasa hari yang lain. Ketiga, ibu hamil menyusui, khawatir dirinya ataupun sama jadinya sakit. Nah itu boleh kita mengganti puasa hari yang lain. Begitupun dengan membayar fidyah. Fidyah tadi apa? Apa? Orang lain. Dia disebut dengan fidyah. Untuk menjelaskan berani Bilqis, mungkin yang pertama itu mesti gimana? Waktu membayar zakat dapat dilakukan dengan beberapa hari atau sebelum Idul Fitri. Maksudnya gimana? Mungkin ada yang tahu? Nah, jadi ketika kalian zakat, misalkan nih waktunya masih kurang 3 hari dalam Idul Fitrinya, nah itu boleh kalian melakukan zakat terlebih dahulu. Takut misalkan ketika pas hari H atau pas kejadian kalian tiba-tiba tidak bisa zakat. Saya misalkan tidak bisa zakat, atau enggak tiba-tiba kalian datang musibah, rumahnya kebakar. Karena otomatis kan datanya kan habis. Nah itu boleh kalian melakukan zakat dulu sebelum Idul Fitri. Biasanya ada yang mepet-mepet takbiran, ya kan? Kalau ditakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, biasanya orang pada berbondong-bondong mengantar zakat ke rumah warga. Nah itu ketika pas pada saat itu juga boleh dilakukan, tapi yang lebih baik adalah sebelum jaga. Nah misalkan kalian tidak bisa zakat, nah terus ini sering kita lihat zakat diganti dengan uang. Oke, zakat bisa diganti dengan uang. Misalkan kalian bingung bawa beras, boleh diganti dengan uang. Senilai dengan zakatnya. Berapa zakat? Jumlah zakat berapa? Berapa kilo? Nah, dibulatkan jadi 3 kilo atau 2,8 sekarang 2,6 2,7. Tapi dibulatkan supaya apa? Melebihkan lebih bagus daripada mengurangi. Boleh kita zakat dengan uang senilai. Biasanya berapa kalau uang? 50 ribu ya? 50 ribu untuk berapa sebenarnya? 3 ribu atau 4 ribu? Itu boleh kita zakat yang ganti dengan uang. Itu yang dimaksud dengan saudara. Itu yang dimaksud dengan diwakilkan. Jadi pembayarannya tidak langsung orangnya sendiri, tapi boleh diwakilkan orang lain. Tapi sebelum kalian mengasihkan harus diniati terlebih dahulu. Ini boleh dilakukan. Jadi ini adalah unsur dalam hadis. Yang pertama bisa dilakukan secara kirot, tamattu dan ifrad. Terus yang kedua adalah tawaf. Pernah kalian tahu tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? Biasanya 7 kali sambil baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Itu bagian dari tawaf. Kalian pernah lihat kan di TV ataupun bahnya Samyalah, tiba-tiba ketika tawaf ada yang didorong kursi roda, pernah lihat? Nah itu bagian dari unsur dalam haji. Sedangkan tawaf itu adalah harus dilakukan juga. Nah itu boleh kalian ditanggung kursi roda atau tongkat. Itu adalah bagian dari unsur dalam haji. Terus yang ketiga adalah sa'i. Sa'i itu adalah lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Misalkan wis tuwek, wis gak mampu, boleh kalian menggunakan kursi roda ataupun digantikan atau diwakilkan. Dan kita wakilkan kepada orang yang lebih tepatnya adalah kursi roda tadi. Jadi mengelilingi Bukit Sofa dan Marwah sebanyak yang diikuti, itu bagian dari
sa'i tersebut. Dia harus dilakukan dengan menunjukkan kursi roh. Selanjutnya bisa memilih nafar awal, meninggalkan dunia saat nafas dulu. Jika perlu, maka kalian tidak mampu, waktunya udah capek, itu boleh dilakukan. Yang selanjutnya adalah pupuk di pada orang tua. Jika memang sedang sakit, boleh tidak turun kepada hak. Karena pada orang tua itu kalau di musim-musim itu sangat panas, pasir dan sebagainya. Jadi pasti kalian akan disebut tidak kecapean. Itu boleh, kita tidak naik ke pada orang tua. Tapi kita jika tidak mampu membayar bisa jadi dengan melaksanakan puasa selama 10 hari. Kalau 10 hari itu yang 3 hari di tanah suci, yang 7 hari di atau dilaksanakan sebulan haji. Jadi kita sudah melakukan itu, misalkan nggak mampu, tidak kuat, boleh kita tidak melakukan itu. Tapi kita ketika pulang nanti mengganti puasanya sebanyak 7 hari. Terus diperbolehkan mabit di Musdalifah di waktu yang tidak lama. Artinya kita hanya sebentar. Takut misalkan ketika kelamaan nanti waktunya tidak cukup. Itu boleh kita lakukan. Nah ini adalah merupakan sholat dalam haji. Tahap akhir saya akan kasih lihat sebuah video, nanti bisa diamati sendiri. Selama aku mencoba, Kalian perhatikan gambarnya ya, situ ngapain aja, perhatikan Allah betul. tahu batas hambanya. Dia beri usaha penuh kasihnya, bukanlah sentuh berhenti. Sahabat yang diterima, betul-betul. Cinta sejati Kalau tidak usah itu kasih Allah untuk kiranya dimasukkan dalam telinganya ya, jangan betul-betul. Itu tadi yang ngapain, lagi seperti apa. selalu datang banyak saat di jalan jauh melangkah, saat di jalan tetap berkah, puasa pun boleh terganti, asal hati tetap menjadi. Nah, ya, nah. Islam tak memberatkan, tapi memudahkan agar kita tetap bertahan dalam iman dan ketaatan. Tadi itu ada orang apa? Sholat dalam keadaan duduk. Terus ada orang tuh. Terus ada orang yang sakit. Ada orang yang berperjalanan jauh. Tadi boleh kan dilakukan? Yang penting sholat. Bahwasanya sholat itu menyapa seluruh kalian tidak ada alasan. Ketika dalam beribadah tidak ada alasan, tidak kalian wajib melakukan apalagi ibadah sholat. Kan sholat pun
ketika dalam keadaan duduk tidak bisa dilakukan dengan berbaring tidak bisa dengan terlentang. Terlentang tidak bisa dengan tidur, itu berbaring tadi. Kalau tidak bisa semuanya cukup dengan doa kan dalam hati. Sampai mau mati pun harus dilakukan tetap sholat. Itu betapa luar biasanya sholat itu yang harus kita jaga dan harus kita laksanakan. Karena pertanyaan saya di sini yang sering bolong sholat siapa aja? Jujur. Jawab kanan. Oke, sebelah sini bolongnya sholat apa aja? Bisa, yang lain. Terus. Lihat ya, itu pasal apa? Itu adalah ibadah. Oke, akan baca. Jenis sholat adalah ibadah. Yang pertama sholat terikat dengan rakaat atau menggabungkan dua kali sholat. Oke. Yang kedua puasa, memperbolehkan ambil suami atau suami. Hai semuanya, kita dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang mushaf dalam perjalanan jauh. Ketika kita sedang sholat atau waktunya sholat, kita bisa menjamak atau mengkosor sholat. Jika dalam perjalanan jauh, kita bisa sholat dalam keadaan duduk. Setiap kita lakukan. Tolong itu diamalkan betul-betul. Pembelajaran kali ini, materi kali ini tolong diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biar kalian paham, biar kalian mengerti apa sih yang dimaksud dengan Rasul dalam beribadah. Oke, bisa dipahami? Bisa. Waktunya semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Tentunya berkah buat kalian semuanya. Amin. Apabila saya ada salahnya, saya minta maaf atas kebenaran bila Allah semata dan kesalahan saya pribadi. Umdur maqala wala fatur maqala ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, sebelum menutup pelajaran kita membaca Infaqul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Urusan. Okay. See you next time.